Mereka nggak mau yang DPS-nya yang agak kecukup lama emang bagaimana. Udah. Ada Renner, ada Nibirus disikat sama Aulu. Ini berarti badan dari Blacklist Internasional cuman ada di Fredrin. Ya nggak sih? Dan Digi sejujurnya karena balik lagi survivability yang kuat dari Digi itu bukan dari penambahan darah, tapi lebih ke arah ya udah shield di saat ada danger-nya yang bisa dikeluarkan dan juga support lewat reverse time sih. Cuman kalau kita ngomongin masalah ketebalan, ini kalau sampai Joy-nya di arah XP, ini juga tebel kok, tapi tebel dalam artian ngebuang resource dari Todak untuk menuju ke arah Joy yang dimana agak susah sebenarnya untuk nyampe ke arah Joy. Hilda, Cuma pada akhirnya, debut pick Hilda. lagi dengan ada Hilda. Oke, setidaknya di sini fungsinya Hilda akan mengganggu ketenangan dari Digi yang mungkin nanti akan memberi cover terhadap marksman mereka. Jadi agar Diginya juga terus bergabung mungkin bersama dengan rekan-rekannya ataupun bersama dengan junglernya agar bisa melakukan farmingan yang cukup nikmat. Masalahnya Novaria juga masih ada. Novaria pun nantinya bisa open mapping terus-terusan gitu loh dengan skill yang dia miliki. Oh, tapi ini predictions audiensnya condongnya ke Blacklist ya. Dari berbagai negara yang melakukan voting. Tapi ini masih based on predict only. Kita belum melihat nantinya bagaimana visualisasi dan juga conclusions terkait 10 hero yang sebelumnya sudah diamankan oleh Blacklist dan juga tim Todak Langgar Malaysia. Yep, itu dia. Wow, Kurang penuh nih. sudah. MSC Arena yang ada di Phnom Penh, yang ada di Kamboja. Luar biasa sekali dan sekarang waktunya kita akan melihat pertempuran antara Todak dan juga Blacklist di game yang pertama akan menjadi milik siapa. Jadi kalian bisa langsung nongol aja di kolom komen dengan prediksi. 1-0 Todak atau 1-0 Blacklist Internasional. Yes, so here we go to the land of dawn. Untuk melihat game yang pertama, lihat dari pola rotasi seorang Yams yang sudah mulai memantau pergerakan dari jungle patterns yang dimiliki oleh tim Blacklist Internasional. Walaupun ternyata di sini kalau kita pantau Wise-nya lebih dahulu mengamankan karya satu buah orange bawah. Akan ada unpredictable Buset. serangan yang terdeteksi oleh seorang Yun. Yap, sementara untuk Yams, ya itu tadi yang udah kita sebutin di awal-awal ya. Dia pasti akan langsung mengganggu, memaksa Digi mungkin tetap berada di area tersebut dengan alarm bomb yang harus dikeluarin atau nanti ada reverse time-nya tapi ditembak lagi dengan Astra Recall-nya tapi dengan Yums-nya tetap berada di dalam rumputan tersebut guna untuk terus memberikan gangguan dan juga harus memaksa Wise mengeluarkan satu retribution yang dia miliki. Satu retribution, Wise tidak tampak lengah. Dia langsung mengarahkan satu buah Little Wanderer. Rival mempunyai satu capability yang ternyata nggak mau dibuka begitu saja untuk retribution sudah mengarahkan Little Wanderer. Masih ada vision tambahan yang berhasil didapatkan oleh Blacklist di area sisi hutan. Dan melihat dari sisi item di early, sama-sama ngamenin karya item attack terlebih dahulu untuk kedua belah bot laner. Tapi Yams. Wah, Yamsnya langsung dikeroyok dong di situ. Coba ditembak lagi Astra Recall tapi untungnya masih berhasil digocek. Selamatlah sudah. Mereka udah mulai melakukan sebuah rotasi ke bagian atas sepertinya perlahan tapi pasti ya. Karena mungkin nantinya Turtle juga akan langsung nongol. Mereka siap untuk melakukan sebuah pertempuran di area tersebut. Beberapa saat lagi ini akan menjadi momentum untuk siapapun tim di Land of Dawn kali ini yang akan mendapatkan Turtle ya pertama. Yes, belum terpantau sebenarnya Turtle akan berada di posisi sebelah kiri atau kanan hutan. Tapi yang pasti Yams masih terus membaca pola rotasi dari jungler Blacklist Internasional itu Wise. Dan sudah mulai muncul tentunya di Turtle pertama kita yang ternyata menghubungkan dan membutuhkan kontribusi dari sisi XP lane. Terpantau ada satu buah Astral Echo yang dibuka. Waduh, itu dia happy spin-nya udah mulai connect tapi ada Digi. Malah first blood-nya berhasil langsung didapatkan oleh Blacklist Internasional lewat Edward yang mendadak hadir di area tersebut dan Akainya hilang. Yes, Blacklist Internasional mendapatkan dua keuntungan secara langsung dan Todak harus pulang dengan tangan kosong. Tidak ada keuntungan yang berhasil dia dapati dan bahkan Yams nampaknya harus menjadi bulan-bulanan dari warga Blacklist. Di mana perjalanan pulangnya dengan combat ritual dijegal oleh 3 player Blacklist, 3 total. Objektif yang berhasil di-secure. Untuk early power dari Blacklist ini udah benar-benar kelihatan banget. Apalagi dengan Novaria yang ternyata membawa ke arah Impure Rage. Jadi ini yang bisa dipastikan adalah Yue akan membawa banyak sekali skill cast kepada teman-teman dari tim Todak. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Yums bermain terlalu dalam. Kalau sampai dia mencoba untuk memberanikan diri lagi masuk ke dalam teritorial Blacklist, kayaknya lama-lama kecil tapi penting bakalan menjadi tumpukan modal yang cukup oke untuk teman-teman dari Blacklist Internasional. Apalagi kalau kita ngeliat dari item in-game-nya, untuk di early power-nya aja ini,
dari Beatrix ngambil ke arah Fury Hammer dan juga Legion Sword. Yang dimana kalau dibandingkan dengan Chiku guys, ini powernya udah sangat-sangat oke banget. Yang dimana Chiku guys baru ngambil ke arah Veteran of Heaven. Yap, Veteran Heaven, tapi tempatnya berbeda. Coba lihat ada setup yang udah dilakukan oleh pemain Todak, Akai dan juga Hilda. Secara bersamaan menunggu siapa nantinya akan lewat di area tersebut. Lalu akan langsung diculik, digas, habis. Tapi di bagian bawah ada 2 orang yang memang terlihat pula. Chiku guys, sakit banget damage yang memang masuk keseluruhan. Namun untuk kali ini terlihat dengan adanya lagi time tune yang langsung dikeluarkan. Ditembak lagi dengan Astra Recall, hilang lah sudah lebih heavy spin. Mendapatkan langsung ke arah dari Wise. Wise ditukar untuk 2 orang di area bottom lane. Yes, 2 tukar 1, di mana 1 instant kill yang berhasil didapati oleh Owl dan juga bagaimana All My Famous tadi yang memberikan backupan membuat gagal sudah Todak Malaysia mempick off karya player penting yang dimiliki oleh Blacklist. Bahkan Owl pun masih bisa selamat, tidak terpick off, menjadi poin positif sebenarnya buat Owl di area sisi bottom lane. Ya, ini skill yang dimiliki oleh Novaria ini sama kayak mirip-mirip sama kayak Gor ya, Mystic Ghost-nya itu ya. Ghost-nya kalau nggak salah itu yang emang nongol dari bawah gitu, ngebakar siapapun gitu loh. Cuman kebalikannya dia agak lebih cepat dikit. Iya, wah, Akai berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Tarta walaupun ada Edward di area tersebut yang memang memberikan gangguan. Tapi Momo udah hadir kembali sesaat lagi, mungkin dia kembali ke dalam landingnya. Tapi bagian bawah Yums yang berjual seorang diri melawan 3 orang sekaligus. Dari first time langsung masuk ke dalam tubuh dari Yum, tapi Yumsnya masih berhasil selamat. Ditembak Astra Recall dan juga Owl. Cuman Yumnya masih berputar-putar di situ loh. Nyaris. Itu ada Beatrix di depannya megang. Ya Allah, serem banget gua. Ditutup lagi sama Chiku. Buset! Langsung ditembak dengan Renner. Apa Ti? Iya, memproteksi ke arah Hilda agar mengurangi death count dari Yums sejauh ini. Tapi setidaknya ngebuat teman-teman dari Blacklist seenggaknya punya chance untuk bisa melakukan push potensial lebih besar lagi di area ketemu. Buset, itu alarm bomnya ditambahin lagi dengan ada 1 banner begitu sakit. Ini sebuah combo yang begitu baik. Namun udah ada Yum di area tersebut, ada reverse time lagi memiliki ke arah mana. Ada 1 efek tone yang langsung keluar, deres banget damage-nya. All udah punya POD di menit yang kelima ini akan sangat berbahaya sekali Beatrix dengan weapon master yang dia bawa. Iya. 0-2-0 Chiku. Wow. Oke, dari Chiku 0-2-0, tapi kalau kita perhitungkan dari awal dengan Weapon of Mastery yang bisa menambahkan 15% dari attack power, 160 tambah 15% berarti ada sekitar 24 attack tambahan yang dimana akan menghasilkan 184 attack dari 1 Blade of Despair. Yep, ada flicker tuh yang langsung dikeluarkan pula dan sekarang heavy spinnya dikeluarkan. Wise sendirian, ada Edward pula yang udah ada di daerah tersebut, langsung dipatoknya dengan Wise yang dimiliki. Ataupun dengan Power of Wildness yang dimiliki oleh Hilda, namun di panel beda. Chiku guys kembali lagi terkena. Karena dari tadi penetrate-nya ini menjadi sebuah PR di mana 1 area damage dan sakit banget ditembak lagi dengan Astra Recall. Radiant Armor sekarang udah dimiliki pula oleh salah satu pemainnya yaitu Rival yang udah memiliki 1 item tersebut. Tapi mereka semua masih berkumpul, masih berusaha untuk bisa mempertahankan ke arah outer tower yang dimiliki oleh Todak itu sendiri. Gila agresivitas dari Blacklist International. Chiku guys benar-benar selalu dihantui oleh pemain-pemain dari Blacklist. Lihat di mana Wise yang nyaris ditumbangkan dan 1 pemain berhasil diklaim again and again. Dengan killing spree-nya 3 poin kill total. Ini mereka terus mainin agresif dan hajar pemain-pemain dari Todak dan bahkan dari top lane. Waduh, ini Yu udah pakai Novaria Infurage pula gitu loh, sakit banget. Itu kebakar-bakar orang udah kena kebakar, efek slow lagi, semuanya emang ditembak sama kayak begitu, gimana nih Coji? Dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi kill count-nya, 75% dari kill count-nya teman-teman Blacklist Internasional itu semuanya dari long range power. Yep. Novaria iya, Beatrix iya, yang dimana dari tadi Beatrix itu pasti selalu menggunakan Bennett Rage atau ke arah Render Sapatinya untuk mendapatkan shutdown. Begitupun juga dengan Yue yang menggunakan Astar Recall-nya. Jadi yang dimenangkan oleh Blacklist sejauh ini adalah dari range power-nya. Dari range power-nya ya. Oke, Edward yang mencoba untuk masuk ke bagian dalam. Mereka ready, mereka pede, mereka siap untuk melakukan pertempuran di area SMPD. Kenapa? Karena masih ada Diki di situ dengan 1 time journey-nya yang pasti akan sangat dikeluarkan guna untuk bisa menghilangkan sisi yang dimiliki oleh pemain dari Todak dan All fokus, outer turret langsung lenyap. Yums berhadapan dengan Edward sulit, berbeda 3 level. Perbedaan level yang cukup signifikan membuat perebutan karya Pavoba saja tidak berhasil diselamatkan oleh seorang rival. Ditambah lagi ini akan menjadi free turtle nampaknya untuk Wise dari Blacklist International. Todak masih belum mau tinggal diam. Mereka sebetulnya benar-benar masif banget untuk memberikan serangan demi serangan seperti dengan adanya Council Play. Wah, itu rival barusan udah ada lagi 1 retribution yang dia gunakan mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah 1 orang, tapi ada 1 flicker tadi menyelamatkan dirinya. Hanya saja sekarang Yums berada di dalam rumputan, Wise sendiri di bagian depan.
depan. Oh My Finest ada di bagian belakang. Wise langsung aja berhadapan dengan beberapa player yang dimiliki oleh Todak. Bahkan kali ini Edward pun ada untuk bisa memberikan bantuan dia. Dan sekarang Ciku pun tidak bisa melakukan apapun untuk pergerakan dari all. Dua orang sekaligus langsung menggila. Tapi sedikit lagi SP-nya tersisa. Namun dirinya masih berhasil selamat bisa pergi dari area tersebut. 11-1. Ini non-stop loh untuk tim fight-nya Coji. Todak Malaysia, ini kalau misalnya nggak dikasih kesempatan atau bahkan terus akan adanya agresivitas sampai akhir nanti, Todak kemungkinan akan berat banget kalau mereka mau defensif dia. Enggak, masalah gini, menurut Choji, kita lihat dari equipment dulu deh. Equipmentnya dari Nathan ini baru Veteran of Heaven dan juga Glowing One. Oke, damage-nya sudah lumayan, tapi ingat bahwa di tangan Fredin pun itu udah ada Radiant Armor. Setidak-tidaknya paling udah ada damage yang bisa di reduce dengan cukup banyak dari tangan Fredrin. Kalau kita ngelihat ke arah Joy, ditembak pun kita bisa bilang bahwa di tangannya Edward itu udah ada Vengeance. Jadi seenggaknya ada reducement damage juga. Yang ngebuat otomatis siapa yang bakalan jadi ujung tombak damage dari Todak. Belum ada hingga sekarang, bahkan Moon aja udah tumbang 2 kali. Itu Astral Recall-nya connect lagi dong. Moonnya langsung mundur teratur Cipi. Iya banget perih. Karena di sini Ciku guys yang menjadi bisa dibilang late game insurance lah ya buat Todak. Ini benar-benar selalu dibayang-bayangi oleh semua pemain Blacklist. 0-4-0, tidak ada bonus gold dari assist, nggak ada point kill untuk menunjang perekonomian yang diamankan oleh Ciku guys. Ini membuat mereka Todak lebih tepatnya ya terpuruk banget. Perbedaan network pun udah mulai signifikan. Dipegang kendali sepenuhnya oleh Blacklist. Bahkan kalau ngomongin Tarat, gak ada satu Tarat pun yang berhasil tersentuh dikit aja dari Todak Malaysia. Bahkan menurutku ini yang bakalan jadi insecure banget semakin lama game berjalan ya, itu ada di tangan Yum sih. Apalagi dengan dia menggunakan Conclusive Blast, otomatis masuk ke arah late game, dia kemungkinan udah nggak ada yang bisa di one shot kill. Siapa? Kalau Wise udah dapat item defensif, kalau Yue udah bisa mendapatkan movement speed dengan baik. Apalagi kalau sampai ada Enchanted Talisman, otomatis dari Astral Recall-nya bakal lebih cepat lagi. Edward pun harusnya ada 1-2 item defense, kalau enggak ya ngambil ke arah Blood Wings pun itu jadi item defense juga gitu loh. Yang ngebuat otomatis Yums ini harus cepet-cepet sih cari momen comeback atau dari Momo dan juga rival dengan sisi power mereka. Yes, either awal gak sih di sini? Walaupun memang kalau mau ngejangkau karya awal bakal susah banget karena pemanfaatan visions dari Yue dengan Novarianya ini dimanfaatkan dengan baik oleh Blacklist Internasional untuk menjangkau hero-hero krusial atau bahkan comfort titik hero penting yang dimiliki oleh Todak Malaysia. Ini agak sedikit berat PR Todak untuk bisa menangkal Lord pertama karena lihat manajemen wave mina dari Blacklist. Sementara itu sekarang dengan Delo di bagian atas. Hey, mereka sudah siap untuk memberikan serangannya. Coba lihat Rainer Rapati akan langsung mengarah ke siapa dan masuk sudah ke tubuh dari Yums. Yums pun harus mundur kembali. Real World Manipulation langsung dikeluarkan. Sementara itu udah ada lagi satu time tuning. Hanya saja mereka mulai maju ke bagian depan dan Penetrate-nya begitu menyakitkan. Ini yang terus-terusan dikeluarkan oleh All 003. Itu adalah KDA yang dia miliki. Ya, satu pemain tumbang tanpa pertukaran bahkan belum berhenti sampai di sana. Wise terbawa arus dan godlike berhasil diamankan oleh seorang Owl. Masih mau lebih, Yoms maju ke depan untuk memberikan perlawanan. Tapi lihat, double kill berhasil diamankan oleh seorang Wise. Satu base turret berhasil diamankan dan base-nya terekspos. Wah, Ciku guys berusaha untuk bisa menghilangkan satu kelompok tetapi tidak akan sempat karena base-nya terbuka dengan gue bebas. Cepet banget permainan di game yang pertama. Lagi dan lagi Blacklist International berhasil menghipnotis Todak untuk masuk ke dalam galaksi, ruang yang mudah mereka buat. Gak dikasih apa-apa deh tadi Pak.